Siapa dia? Pemain tersebut adalah Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Kabar tidak menggembirakan bagi supporter timnas karena ada 4 pemain yang cedera dan 4 pemain tersebut adalah andalan STY, juga andalan kita semua, andalan supporter timnas. Siapa dia? Pemain tersebut adalah Marcelino, Sandy Walsh, Ivan Jenner, dan Elkan Bagot. Sangat disayangkan sekali, bahkan hanya Elkan Bagot yang mempunyai potensi atau mempunyai harapan untuk bisa membela timnas dalam waktu yang dekat ini. Sandy Walsh cedera sudah 2 kali dalam waktu yang hampir berdekatan. Yang pertama adalah gagal otak kecil, yang kedua adalah cedera di kakinya ketika membela klubnya Mechelen. Di kakinya bahkan sempat mendapatkan jahitan. Jadi timnya bermain, Sandy Walsh bermain, udah kalah, Sandy Walsh masih cedera pula. Kasihan sekali. Kita doakan yang terbaik untuk Sandy Walsh. Marcelino cedera hamstring dan nggak tahu kapan bisa bermain lagi. Belum ada kepastian untuk kesehatan Marcelino. Yang selanjutnya Ivar Jenner membela Jong Utrecht, cedera ketika bermain membela Jong Utrecht dan diragukan bisa bermain dalam waktu dekat ini. Untuk melawan Irak dan Filipina masih diragukan. Hanya Elkan Bagot yang cedera punggung, mungkin cedera ringan, jadi bisa ada harapan lah, masih ada harapan untuk bisa membela timnas dalam waktu dekat ini. Namun apapun itu, kita sebagai supporter timnas hanya bisa mendoakan semoga kesehatan mereka segera pulih, segera fit, dan bisa kembali membela timnas. Amin. Dari pengalaman ini kita tahu betapa pentingnya kedalaman materi atau kedalaman sebuah squad. Ya, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini. Kalau ada yang nggak bisa datang, nggak bisa hadir, penggantinya paling nggak masih bisa selevel, masih bisa menggantikan. Jadi nggak jomplang. Ya, sebagai contoh ya, kalau di klub ya, walaupun ini berbeda jauh, kalau di klub ya seperti Man City lah, kedalaman materinya bagus. Terus Liverpool katanya kedalaman materinya kurang bagus, menurut versi Coach Justin itu kurang bagus. Jadi ketika ada yang cedera atau drop permainannya, cadangannya, pemain lapisnya nggak bisa menggantikan secara maksimal. Itulah bedanya kalau sebuah tim nggak punya kedalaman materi yang bagus dengan tim yang punya kedalaman materi yang bagus seperti Man City. Jadi siapapun yang menggantikan, misalnya De Bruyne nggak hadir, Haaland nggak hadir, mungkin nggak begitu masalah bagi Guardiola. Nah, yang diharapkan di timnas juga seperti itu. Misalnya ada pemain yang nggak hadir, nggak datang, masih ada pengganti lain. Walaupun kita masih punya seperti Lily Pali, semua pemain-pemain bagus, namun belum tentu juga, karena karakter STY atau keinginan STY itu inginnya seperti apa. Jadi nggak ada jaminan pemain bagus di klub ya, maksudnya pemain bagus di klub atau di liga mencetak gol dengan gaya dribbling kopat-kapit, terus STY wah ini bagus nih, ambil dari masuk timnas gitu. Belum tentu juga, karena STY tentunya punya konsep sendiri, punya ide sendiri. Nah, inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau bicara masalah bagusnya, oke, kita kekurangan striker, ambil yang bagus. Siapa? Lily Pali misalnya, atau siapa lagi yang bagus. Backnya ada yang cedera, kita ganti, ini bagus, itu bagus, A, B, C, D bagus, kita masukkan. Kalau masalah ngomong bagusnya sih bisa aja. Kita punya banyak stok pemain bagus. Namun masalahnya, apakah pemain tersebut bisa melaksanakan instruksi pelatih dengan baik atau
mempunyai karakter permainan seperti yang diinginkan STY. Itulah kenapa STY menginginkan naturalisasi, yaitu Jai Ises dan Nathan Cho. Nah, dua pemain ini diinginkan STY agar bisa bergabung di timnas. Kabarnya sekarang sudah sampai di DPR untuk proses tersebut. Ini dikonfirmasi oleh Menpora dan Erick Thohir. Ya, kita doakan saja semoga Nathan Cho dan Jai Ises segera bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat timnas seperti keinginan STY tentunya. Dan kita harapkan dua pemain naturalisasi tersebut bisa menjalankan instruksi STY dengan baik sehingga timnas nggak jomplang banget ketika ada pemain yang cedera. Jadi ini bisa jadikan pelapis atau pemain utama. Kemudian hal baiknya lagi, persaingan dalam merebut atau menempati posisi utama dalam timnas semakin ketat sehingga semua pemain yang ingin dipanggil di timnas mereka akan berlatih lebih giat lagi, bermain lebih bagus lagi, berusaha untuk menjadi yang terbaik sehingga mereka pantas dipanggil di timnas. Ini tentunya bisa menjadikan pelecut atau pembangkit semangat pemain-pemain sehingga output timnas kedepannya semakin baik. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Kita doakan bersama-sama agar 4 pemain yang sedang mengalami cedera bisa segera pulih, segera sehat dan bisa bermain kembali seperti sedia kala. Dan 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi semoga bisa lebih cepat lagi sehingga besok bisa membela timnas. Maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia. Kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita. Oh ya, selamat buat Messi yang baru saja meraih penghargaan terlepas dari babi bunya para netizen. Selamat.